Dalam hidup, manusia sering berjalan dengan langkah yang terburu-buru, mengejar dunia, seakan dunia ini miliknya selamanya. Namun di setiap langkah ada doa yang mengiringi. Doa yang tidak pernah putus, bahkan di saat kita lupa untuk kembali. Ada cinta yang tidak meminta imbalan, cinta orang tua yang sejak awal menjadi jalan bagi berkah Allah. Tapi seringkali kita lebih sibuk mendengar suara ambisi dan menutup telinga dari panggilan kasih sayang. Ini adalah kisah seorang anak yang hampir lupa bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan keberkahan hidup tidak akan pernah datang tanpa doa yang tulus dari mereka. Raka mengejar mimpinya dengan penuh semangat. Ia ingin berhasil, ingin membanggakan orang tuanya. Tapi tanpa sadar, ia justru melupakan mereka. Telepon yang tak terangkat, pesan yang tak dibaca, semuanya dianggapnya gangguan. Padahal dalam ajaran agama, setiap perhatian dari orang tua adalah tanda kasih yang menjadi pintu keberkahan. Raka sibuk menata masa depannya, tapi lupa bahwa masa depan yang baik dibangun di atas restu dan doa dari orang tua. Ia lupa bahwa sukses tanpa berkah hanyalah kemenangan yang hampa. Oh iya Kak, kita makan. Dari tadi nugas aja. Bentar aja, laporan selesai malam. Kamu bisa makan sambil nugas. Nggak ada dosen yang larang kamu hidup sehat. Betul tuh, nanti kamu tumbang duluan daripada laporanmu. Loh, kok nggak diangkat, Rak? Itu kan dari ibu kamu. Nanti aja. Ibu kamu pasti khawatir. Bila cuma nanya itu lagi, udah makan, udah tidur. Aku lagi fokus, aku mau sukses dulu baru bikin mereka bangga. Di ujung desa, di depan rumah yang sederhana, seorang ibu masih setia memandang gerbang dan memegang ponselnya. Ia menunggu kabar dari anaknya, meski ia tahu kabar itu semakin jarang datang. Namun kasih seorang ibu tidak pernah berkurang. Ia terus menyebut nama anaknya dalam doa, mengharapkan Allah melindungi langkahnya, meski langkah itu semakin jauh darinya. Dalam diamnya ibu bersabar. Ia percaya bahwa sabar adalah kekuatan dan doa adalah senjata yang paling kuat. Sementara anaknya sibuk mengejar dunia, ibu sibuk menjaga hatinya agar tidak letih menunggu. Kakak kemana ya kok nggak pulang-pulang? Apa dia sibuk banget ya ngerjain tugasnya di kuliah? Ibu, kenapa buru kayak gitu? Nih, aku ada bawain es tawar. Nggak apa-apa, nah ibu cuma mikirin Raka aja. Emang kenapa kamu? Raka tuh ya jarang pulang, susah dihubungi, nggak pernah ngabari, kalau ditelepon tuh nggak pernah ngangkat. Lagi banyak tugas nih ibu. Daripada pusing, Minum es tawar aja. Asih ya nak, ibu juga mau maklumi sih, namanya kuliah kan nggak banyak tugas. Mungkin dia juga nggak bisa terlalu sibuk buat ngangkat telepon ibu.
Paling bentar lagi dia nyobain. Semoga aja nak, doain aja ya, semoga Raka bisa berubah. Kasih ya nak. Terkadang Allah mengetuk hati manusia melalui ujian, tidak selalu berupa kemarahan, kadang berupa kabar yang mampu menghentikan seluruh kesibukan dunia. Kakak, ibu kamu bilang ya kamu sakit. Sejak kapan? Kamu ditelepon gak pernah diangkat. Cepat pulang lah. Iya, jangan tunggu besok. Aku nggak pernah angkat telepon ibu. Aku anak durhaka. Ketika kabar sakit sang ayah datang, Raka terdiam. Seakan seluruh ambisi yang ia kejar berlompatan keluar dari genggamannya. Inilah cara Allah mengingatkan bahwa orang tua tidak selamanya ada, bahwa waktu yang diabaikan tidak bisa diulang, dan kasih orang tua adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pulang adalah ibadah apabila niatnya untuk memuliakan orang tua. Ketika Raka kembali, langkahnya berat, bukan karena jarak, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk dalam dadanya. Namun ibu, seperti sifat rahmat Allah yang selalu menerima hambanya, yang menyambut anaknya dengan senyum dan pelukan, tanpa marah, tanpa menyalahkan, hanya penuh kasih dan doa. Ini momen itu Raka belajar satu hal, bahwa cinta orang tua adalah bayangan kecil dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Meski kita datang dalam keadaan penuh dosa, pintu maafnya tetap terbuka. Raka menangis bukan hanya karena penyesalan, tapi ia merasakan betapa Allah mengingatkan melalui pelukan ibunya sendiri. Maaf, aku baru pulang sekarang, Bu. Nah ayah dari sejak pagi. Aku sibuk mengejar masa depan sampai lupa orang yang paling tulus mendoakanku. Restu orang tua itu adalah setiap langkahmu. Tanpa itu, mimpi tidak ada artinya. Kakak, jadi kamu sekarang rajin angkat telepon ibu ya? Tiap malam bahkan cuma untuk jawab. Sudah makan kok. Kamu berubah ke arah yang lebih baik ya, Rak? Aku belajar bahwa akhlak bukan sekedar sopan santun, tapi tentang menghargai kasih yang gak tergantikan. Dan aku bangga punya mereka. Sekarang setiap langkahku, aku pastikan doa mereka tidak tertinggal lagi. Beberapa bulan berlalu, dan hati Raka tumbuh semakin matang. Ia mulai memahami bahwa hidup yang penuh keberkahan dimulai dari akhlak yang baik kepada orang tua. Telepon yang dulu ia abaikan, kini menjadi ladang pahala yang ia jaga dengan penuh kesadaran. Ia mulai merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan, meski ia mengejar ambisi setinggi langit. Ia sadar bahwa doa ibu adalah benteng paling kuat. Perubahan Raka bukan hanya karena kabar buruk yang pernah ia terima, melainkan karena ia mulai melihat dunia melalui kacamata iman, bahwa dunia boleh dikejar, tapi orang tua tidak boleh dibiarkan tertinggal. Ingatlah bahwa siapapun kita hari ini, ada sosok yang membesarkan kita dengan doa dan air mata. Jangan tunggu kehilangan untuk memahami betapa berharganya mereka. Karena dalam agama kita diajarkan, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Semoga kita tidak pernah meninggalkan langkah yang dulu dibimbing oleh tangan mereka, dan semoga Allah selalu menjaga orang tua kita, memberikan umur panjang, kesehatan,
dan kasih yang tak pernah putus. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Ada yang sibuk mengejar mimpi, ada yang bekerja untuk masa depan, ada juga yang sedang bertahan dengan segala keterbatasan. Kadang, di tengah semua kesibukan itu, kita lupa bahwa ada orang yang dari dulu selalu menunggu kabar kita. Orang tua. Mereka mungkin tidak pernah mengatakan bahwa mereka khawatir. Mereka tidak pernah marah kalau kita jarang pulang. Mereka tidak pernah menuntut kita untuk selalu ada. Tapi diam-diam mereka selalu memikirkan kita setiap hari. Waktu berjalan cepat, kita tumbuh dewasa, kita merantau, kita masing-masing mencari jalan hidup. Dan tanpa sadar, jarak itu semakin terasa. Telepon yang dulu tiap hari jadi seminggu sekali, lalu berubah jadi sebulan sekali, sampai akhirnya kita sendiri lupa kapan terakhir kita mengobrol dari hati ke hati dengan mereka. Padahal, untuk orang tua, kabar sederhana dari anaknya itu sudah cukup. Kata, "Aku baik-baik saja," membuat mereka tidur nyenyak. Satu panggilan singkat bisa membuat mereka tersenyum seharian. Kita sering berpikir kalau yang paling penting itu hasil, nilai bagus, kerja bagus, pencapaian besar. Tapi bagi mereka, yang paling penting adalah anaknya tetap ingat, tetap peduli, tetap pulang. Hidup ini penuh pilihan. Kita bisa menunda banyak hal, tapi jangan pernah menunda perhatian untuk orang tua. Karena waktu tidak menunggu siapapun, dan tidak ada yang tahu sampai kapan kesempatan itu ada. Berbakti kepada orang tua bukan hanya soal uang, bukan soal hadiah, bukan soal prestasi. Kadang itu soal menyempatkan waktu, menjawab telepon, mengirim pesan, menanyakan kabar. Setiap langkah kita hari ini selalu ditemani doa mereka. Doa yang tidak pernah putus, bahkan saat kita sendiri lupa mendoakan diri sendiri. Dan mungkin itulah alasan kita masih berdiri tegak sampai hari ini. Jika di hari ini kita diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, maka jangan tunggu besok. Hubungi mereka, katakan terima kasih, katakan bahwa kita menyayangi mereka. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya tentang sejauh apa kita melangkah, tapi siapa yang kita ingat sepanjang perjalanan itu. Dan sejauh apa kita pergi, rumah tetap menjadi tempat paling tulus menerima kita. Untuk semua orang di luar sana, jangan lupa orang tuamu. Mereka tidak meminta banyak, mereka hanya ingin anaknya pulang, meski sekedar lewat suara. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang lebih peka, lebih menghargai, dan lebih berbakti, sebelum waktu tidak memberi kesempatan lagi.